Planet kita lagi menghadapi tantangan lingkungan yang serius banget. Dan ini isu yang kena ke kita semua loh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-barang masalah ini. Mulai dari yang skalanya gede banget, sampai yang dampaknya ada di sekitar kita. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, mungkin ini kedengarannya agak aneh ya. Tapi faktanya, masalah lingkungan tuh bukan hal baru. Sama sekali bukan. Dari dulu banget, aktivitas manusia tuh ya pasti ninggalin jejak. Jadi ini bukan masalah yang ujuk-ujuk muncul di zaman sekarang. Terus, pertanyaannya apa dong bedanya? Kalau emang udah ada dari dulu, kenapa sekarang heboh banget sampai jadi darurat global? Nah, jawabannya ada di 3 hal, skala, kerumitan, sama keterkaitannya. Gampangnya gini, masalah sekarang tuh jauh lebih besar, lebih ribet, dan semuanya saling nyambung dengan cara yang belum pernah kejadian sebelumnya. Oke, biar gampang, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari masalah planet kita yang makin banyak, terus kita zoom in ke udara dan iklim, lanjut ke polusi darat dan air. Nah, yang paling penting kita juga bakal bahas solusinya. Dan apa sih peran kita bersama? Sip, bagian pertama. Yuk, kita coba pahami dulu sebesar apa sih sebenarnya masalah yang kita hadapi ini? Salah satu pemicu utamanya, ya, pertumbuhan populasi. Anggap aja ini kayak faktor pengali buat semua masalah lain. Logikanya kan simpel ya, makin banyak orang, ya makin banyak juga butuhnya. Butuh lahan, makanan, air, energi, semuanya. Dan ini semua nge-pressure sumber daya planet kita sampai ke titik limitnya. Oke, sekarang kita geser fokus kita ke atas, ke udara yang kita hirup setiap detik, dan ke iklim yang jadi penopang kehidupan. Bisa dibilang, disinilah medan pertempuran lingkungan yang paling krusial saat ini. Pemanasan global. Kita semua pasti sering banget dengar istilah ini kan? Gampangnya tuh gini, bayangin aja gas-gas kayak karbon dioksida itu numpuk di atmosfer, terus jadi semacam selimut super tebal. Nah, selimut ini ngebungkus bumi dan merangkap panas matahari. Harusnya kan panasnya mantul lagi keluar angkasa. Ini malah kekurung. Jadinya, ya planet kita makin hari makin gerah. Dan ini bukan cuma soal suhu yang jadi lebih panas loh. Pemanasan global ini tuh kayak nyalain efek domino yang serem banget. Satu domino jatuh, yang lain ikut jatuh. Es di kutub mencair, permukaan laut jadi naik. Pola cuaca jadi ngaco, nggak bisa diprediksi, yang akhirnya bikin gagal panen. Terus, kekeringan jadi lebih panjang. Dan ujung-ujungnya, kebakaran hutan di mana-mana. Semuanya nyambung. Nah, ini juga penting nih, biar kita nggak salah kaprah. Ada 2 penjahat yang beda. Pertama, polusi udara biasa. Ini datangnya dari asap pabrik, knalpot yang bikin kita sesak napas. Terus yang kedua, ada penipisan ozon. Ini masalah lain lagi. Penyebabnya bahan kimia, kayak CFC, yang sering ada di pendingin. Efeknya, lapisan ozon yang jadi tameng bumi dari sinar UV jadi bolong. Jadi 2 hal ini beda ya. Oke, dari udara kita turun ke bawah, sekarang giliran kita ngomongin polusi di darat dan air. 2 sumber daya yang, ya ampun, vital banget buat kehidupan kita. Terus polusi air ini datangnya dari mana aja sih? Wah, dari mana-mana ternyata. Mulai dari limbah kimia industri yang dibuang sembarangan, sampah rumah tangga kita sendiri, pestisida dari sawah yang meresap ke tanah, sampai kalau ada bencana tumpahan minyak di laut. Komplit? Dan ini bukan cuma teori loh. Coba deh kita lihat contoh nyata di Indonesia. Sungai Citarum. Angkanya jujur bikin ngeri. Bayangin, lebih dari setengahnya itu tercemar berat. Dan yang masih memenuhi baku mutu cuma 3%. 3%! Ini udah krisis air yang ada persis di depan mata kita. Krisisnya nggak cuma di sungai, tapi juga di laut. Lautan kita kan nyerap banyak banget karbon dioksida ya. Nah, efeknya air laut jadi makin asam. Dan prediksinya gila bisa naik sampai 150% tingkat keasamannya di tahun 2100. Kalau ini kejadian, plankton dan kerang-kerangan bisa musnah. Artinya, seluruh rantai makanan di laut bisa ambruk. Yang terakhir, tanah. Tempat kita nanam makanan. Polusi tanah itu terjadi waktu zat-zat beracun, kayak logam berat atau pestisida, numpuk di tanah. Dia kayak meracuni tanah dari dalam. Dan yang paling bahaya, racun-racun ini bisa merembes, terus masuk ke sumber air tanah yang kita minum sehari-hari. Ngeri kan? Oke, cukup soal masalahnya yang bikin pusing. Sekarang pertanyaannya, terus kita harus gimana? Nah, di bagian ini kita bakal fokus ke solusinya. Karena selalu ada jalan keluar. Buat udara dan iklim, ada beberapa langkah kunci yang bisa kita ambil. Pertama,
perbanyak hutan lewat reboisasi, biar ada lebih banyak mesin penyerap CO2. Kedua, ya jelas, kurangi emisi dari bahan bakar fosil. Ketiga, stop pakai bahan kimia perusak ozon kayak CFC. Terakhir, kelola sampah kita lebih baik lagi. Semua ini kalau dilakuin ngebawa kita selangkah lebih dekat ke udara yang sehat. Nah, prinsip yang sama juga berlaku buat air dan tanah. Apa aja, pastikan pembuangan limbah industri dan kimia itu benar, terus kita harus jaga benteng alami kita, hutan bakau dan terumbu karang. Lahan-lahan yang udah gundul, ayo kita hijaukan lagi, dan buat yang di lereng, pakai teknik terasering atau sengkedan, biar tanahnya nggak gampang longsor. Dan ini dia intinya, yang ngerangkum semuanya. Upaya pelestarian lingkungan itu bukan cuma kerjaan pemerintah, bukan juga cuma kerjaan kita sendirian. Ini adalah tanggung jawab bersama. Sebuah kerja gotong royong raksasa. Oke, ini dia bagian terakhir dan yang menurut saya paling penting. Di mana sih posisi kita masing-masing dalam cerita besar ini? Apa peran yang bisa kita ambil? Jadi ini dia kuncinya. Solusi itu ada di semua level. Mulai dari perjanjian antar negara yang gede banget, sampai ke tindakan-tindakan kecil yang kita lakuin di lingkungan sekitar rumah. Semuanya itu penting, semuanya nyambung, dan gak ada satupun upaya yang sia-sia, sekecil apapun itu. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita lihat bareng-bareng semua tantangan dan juga solusinya, peran apa yang bakal Anda pilih untuk dimainkan dalam cerita penyelamatan planet kita ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.